Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Kamis 25 Februari 2020, dalam Pekan Prapaskah yang pertama. Permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Dalam permenungan hari ini saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan relasi yang kita bangun setiap hari dengan Tuhan Allah yang kita imani. Bacaan Injil yang barusan saja kita dengar menggambarkan Allah yang kita imani sebagai seorang Bapa yang begitu murah hati, yang tidak akan pernah membiarkan anaknya kelaparan. Ia digambarkan seorang bapa yang akan berjuang untuk memenuhi apa yang anak-anaknya minta. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sabda Tuhan yang kita dengar ini mau mengatakan bahwa rahmat yang Tuhan Allah sediakan akan berbuah secara nyata dan lebat tentunya apabila kita menanggapinya secara aktif. Apa yang dimaksud dengan menanggapi rahmat yang Allah sediakan ini secara aktif? Ialah bahwasannya membutuhkan tanggapan secara nyata dari kita, yakni melalui usaha kita untuk memperolehnya. Mintalah, tentu kita diajak setiap hari untuk memohonkan rahmat ini dapat kita miliki. Carilah, apabila rahmat ini tidak ada di hadapan kita, maka mungkin rahmat ini berada di tempat yang lain yang harus kita cari. Dan tentunya apabila kita mau untuk bergerak keluar dari zona nyaman hidup kita, kita akan memperoleh rahmat yang kita cari ini. Maka para sahabat yang terkasih, sudah tentu bahwasanya rahmat yang Tuhan Allah sediakan tidak pernah jatuh secara cuma-cuma di hadapan kita, melainkan senantiasa membutuhkan tanggapan aktif dan kemauan kita untuk mencapai titik di mana rahmat itu berada. Para sahabat yang terkasih,
melalui bacaan Injil dan permenungan pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk kembali merefleksikan sejauh mana relasi yang kita bangun selama ini dengan Tuhan Allah. Saya yakin dan percaya bahwa Allah yang digambarkan sebagai seorang Bapa yang murah hati pada hari ini senantiasa memberikan yang terbaik bagi hidup kita, anak-anaknya. Janjinya tidak pernah berubah. Apa yang sudah difirmankannya senantiasa terjadi saat kita percaya. Maka tentu syarat utamanya ialah kita harus memiliki iman yang teguh, pengharapan yang mendalam. Para sahabat sabda yang terkasih, mengapa kok membutuhkan kepercayaan yang mendalam? Sebab situasi yang serba sulit sekarang ini menjadi tantangan yang begitu nyata dalam kehidupan beriman. Bahwasannya semakin banyak tantangan-tantangan yang membuat kita menjadi gusar, gelisah. Apakah sungguh Tuhan Allah menyediakan yang terbaik bagi hidup kita? Maka sekiranya firman-Nya yang dapat kita temukan dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 1 mampu meneguhkan iman kita bersama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Mari kita tingkatkan rasa percaya kita. Kita andalkan Tuhan sepenuhnya dalam seluruh pesiaran hidup kita. Maka di masa retret agung yang kita jalani selama masa Prapaskah ini, sekiranya menjadi masa yang tepat bagi kita untuk merefleksikan kembali perjalanan hidup beriman kita. Apakah selama ini kita sudah membangun relasi yang intim, yang semakin dekat dengan Tuhan Allah bagaikan kedekatan anak dengan bapaknya? Terlebih-lebih dalam doa dan permenungan kita setiap hari. Adakah kita menemukan dan merasakan kehadiran Tuhan dan penyertaan kasih-Nya dalam hidup kita? Adakah kita selalu mengandalkan Tuhan dan menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita hanya kepada-Nya? Selamat berefleksi, selamat beraktivitas, salam sehat. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.